أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah sholat isya merangkap sholat tarawih di Masjid Al-Ikhlas rahimahullah. Mohon izin seperti biasa sebelum pelaksanaan ibadah sholat tarawih pada kesempatan malam hari ini dilaksanakan, izin menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, untuk khatib dan imam tarawih pada kesempatan malam hari ini, yang terhormat Bapak Ustadz Adi Nugraha SUD, yang alhamdulillah beliau tadi sudah memimpin sholat isya berjamaah, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan memimpin sholat tarawih berjamaah. Adapun untuk imam dan khatib tarawih besok malam, insya Allah akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ustadz Himam Winandi. Adapun untuk pemateri untuk subuh nanti, insya Allah akan disampaikan oleh pemateri yang terhormat Bapak Ustadz Dedi Firdaus. Pengumuman yang kedua, para jamaah sekalian, tentu saja selalu kami ingatkan untuk ketertiban dan kehususan ibadah sholat tarawih pada kesempatan malam hari ini dilaksanakan. Mohon para jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi untuk sementara harap dinonaktifkan atau disesuaikan. Kemudian untuk adik-adik, anak-anak sekalian, dimohon ketika sholat tarawih sedang berlangsung untuk tidak bercanda, tidak berisik, dan tidak berteriak ketika mengucapkan lafaz syahid. Pengumuman yang berikutnya, para jamaah sekalian, alhamdulillah untuk kenceng tadi malam terkumpul sebesar Rp440.000. Untuk selanjutnya kenceng harap diedarkan ke samping. Jazakumullah khairan katsiran, kami ucapkan kepada para jamaah sekalian yang sudah menginfakkan, menyedekahkan sebagian hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala melalui BDKM Atlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada para jamaah sekalian, para donatur sekalian yang telah berpartisipasi dalam pengadaan iftar atau takjil buka bersama di Masjid Atlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap usahanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, perlu kami informasikan bahwa di Masjid Atlas atau DKM Atlas telah menyelenggarakan, menitipkan, menerima dan menyalurkan titipan zakat fitrah, infak, sedekah, dan fidyah para jamaah sekalian. Untuk itu, bagi para jamaah sekalian yang ingin menunaikan zakat fitrah, infak, sedekah, dan fidyah serta zakat malnya, silakan bisa langsung datang ke Pusat Layanan Informasi Jamaah DKM Atlas mulai pukul 08.00 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Adapun untuk besaran zakat untuk Kota Bandung sesuai dengan keputusan dari Basnas Kota Bandung dan MUI Jawa Barat, untuk besaran zakat fitrah untuk beras 2,5 kg atau 3,5 kg atau setara dengan Rp40.000 kalau dirupiahkan per jiwa atau per orang. Adapun untuk fidyah Rp45.000 per hari atau sesuai dengan makanan yang dikonsumsi para jamaah sekalian. Yang berikutnya, para jamaah sekalian, DKM Atlas selama bulan Ramadan insya Allah menyelenggarakan beberapa program.
Di antaranya kultum subuh, tadarus untuk bapak-bapak, tadarus untuk ibu-ibu, kemudian kultum pada sholat zuhur dan sholat asar, kemudian ngopi ngobrol perkara iman menjelang berbuka puasa, dan iftar atau berbuka bersama di Masjid Atlas. Dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, insya Allah ada KM Atlas, insya Allah akan menyelenggarakan iktikaf, kemudian dilanjutkan dengan sahur bersama. Untuk itu para jamaah sekalian yang ingin bergabung dalam program tersebut, silakan bisa langsung bergabung ke Masjid Atlas. Yang berikutnya para jamaah sekalian, sekaligus doa dan penutup, tentu saja kita berdoa untuk jamaah yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyembuhkan dari segala macam penyakitnya, dan bagi jamaah yang saat ini sedang menghadapi berbagai masalah kesulitan baik ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain, tentu saja kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan keluar yang terbaik dari setiap permasalahannya. Dan mobil khusus kita berdoa untuk saudara-saudara muslim kita yang berada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan ketabahan. Wa ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian para jemaah sekalian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam, ja'ala syahrul barakah, ja'ala syahrul ibrah, ja'ala syahrus salat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Hadirin jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya tidak lupa kita selalu panjatkan puja, puji, serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kudrah dan iradahnya kita bisa menampakkan kaki, melangkahkan kaki di masjid ini, di tempat ini. Mudah-mudahan kita diberikan limpahan karunia-Nya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat tidak lupa kita panjatkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya yang selalu turut pada ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan atau dinaungi itu syafaat yaumil uzlah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari atau di malam ke-13 ini kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan untuk menampakkan kaki yang mungkin
di mana di belahan dunia sana atau di belahan negara kita banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana alam. Siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus menjadi yang disalahkan oleh kita? Apakah kita atau kepada siapa kita menyalahkan? Tapi kita ambil hikmah daripada setiap bencana itu untuk menjadi pengingat kita, untuk menjadi zikrullah, mengingat kepada Allah. Jangan sampai menjadikan itu menjadi bencana yang sangat tidak diinginkan oleh setiap umatnya atau umat Nabi Muhammad SAW. Tidak jarang kita melihat di berita, di media sosial, ada anak sama orang tua sampai tergerus banjir, tergerus longsor, satu keluarga tertimpa longsor. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nasib keluarga mereka? Kehilangan seorang atau beberapa orang yang mereka cintai. Tapi kita maknai kehidupan itu atau maknai bencana itu dengan sungguh-sungguh, dengan melangkahkan kaki kita untuk selalu mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita tidak melakukan segala sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan amalan-amalan, apalagi di bulan Ramadan ini, tidak dilakukan dengan keikhlasan, itu tidak akan ada hasilnya. Sama saja capek gawe teka pakai Bapak Ibu. Lamun orang tiasa melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, maka nantinya juga hasilnya juga tidak akan menjadi hal apapun itu. Tidak akan menjadi sia-sia. Barang siapa yang menanam sesuatu kebaikan, insya Allah akan jadi kebaikan. Tapi barang siapa yang menanam keburukan, maka hasilnya juga keburukan. Maka di bulan Ramadan ini kita harus tanamkan kepada diri kita, yaitu ikhlas. Ikhlas dengan menjalankan setiap amalan-amalan kita, supaya apa? Supaya menjadi amalan itu berkah dan menjadi pahala untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di bulan Ramadan pun kita harus mengajarkan diri kita atau mengajarkan keluarga kita, anak-anak kita untuk bersabar. Sabar menghadapi segala sesuatu yang menjadi salah satu daripada penghalang untuk amal-amalan kita. Tidak banyak, tidak sedikit pula orang yang tidak bersabar ketika di bulan Ramadan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kadang kita berpikir, ada suatu berita di Garut yang kemarin melarang seseorang yang tidak berpuasa tapi dengan melakukan kekerasan. Padahal puasa itu hamdulillah, urusannya dengan Allah, atau hubungannya dengan Allah. Urusan dengan Allah itu urusan mereka. Tapi kita harus tahu tempat di mana melarang mereka, harus tahu tempat atau cara melarang mereka. Dengan cara begitu mungkin itu baik atau tidaknya mungkin urusan mereka. Tapi ketika kita melakukan seperti itu sama saja kita juga melakukan tidak kesabaran kita untuk melakukan keingkaran terhadap apa yang kita lakukan. Maka dari itu kita lakukan dengan cara hal apapun itu, dengan cara yang sopan ataupun dengan mendoakan mereka. Maka ada hadis yang mengatakan ketika kita ketika kita melihat kemungkaran di depan mata kita lakukan dengan tangan. Kita lakukan dengan tangan. Ketika kita tidak bisa, maka kita dengan perkataan. Maka doakanlah mereka. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus di bulan Ramadan juga diajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang ihsan. Orang yang ihsan yaitu orang yang selalu bisa mengingatkan kepada sanak saudaranya, tetangganya, ataupun sesama muslim. Seperti halnya yang tadi, mengingatkan, tapi caranya berbeda. Harus mengingatkannya dengan apa? Yaitu dengan kebaikan pula. Mencontohkan sebagai suri teladan, Rasulullah mencontohkan, melerai kepada sesama muslim ketika mereka tidak bisa melakukan kebaikan, amalan-amalan yang baik. Rasulullah dengan penuh kasih sayang, Rasulullah tidak pernah melakukan dengan kekerasan. Maka di zaman Rasul, orang yang melakukan melerai dengan kekerasan ada waktunya, ada orangnya. Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Tapi Rasul melakukannya dengan kebaikan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan daripada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak segan-segan, tak sering-sering saya mengingatkan untuk semuanya, untuk umat muslim, karena di dalam Al-Qur'an disebutkan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita harus mengingatkan kepada sesama muslim, kepada yang hak, kepada kesabaran. Di dalam bulan Ramadan tidak henti-hentinya kami ataupun saya sebagai bawa kutub pada hari ini untuk selalu kita mendawamkan yang namanya membaca Al-Quran. Tidak hanya di bulan Ramadan saja kita mendawamkan membaca Al-Quran, tapi kita dawamkan, kalau bahasa Sundanya, kamu mulai baca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan, tapi kita lakukan setiap hari di bulan-bulan yang lain. Mudah-mudahan apabila kita melaksanakan sesuatu yang istiqomah, yang kontinu dan terus-menerus, itu menjadikan ladang kita untuk menjadi orang-orang ketika meninggal kita menjadi husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan menjadikan kita orang-orang yang menjadi orang yang iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalau begitu sekian dari saya, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya daripada kultum ini, dan menjadikan diri kita, khususnya diri pribadi, menjadikan lebih baik daripada bulan Ramadan yang kemarin, dan menjadikan kita selalu bisa beribadah, mengamalkan amalan-amalan kebaikan, apalagi di bulan Ramadan, menjadikan pahala kita berlipat ganda, dan menjadikan kita orang-orang yang selalu menjadi orang-orang yang selalu memikirkan apa yang ada di akhirat nanti, bukan hanya di dunia ini saja. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, ala minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.